Oke, jadi tadi kita sudah melihat video bersama terkait tentang fenomena premature deindustrializations. Ada tiga penyebab ternyata ya, teman-teman. Di sini penyebab yang pertama itu adalah rumitnya regulasi investasi asing. Kita tahu bahwa ketika terjadi perubahan fase menuju manufaktur ke maju, itu perlu ada modal asing ya. Kita harus pahami itu. Supaya kita jadi negara yang penyedia jasa, perlu ada modal asing. Kita butuh modal, butuh kucuran dana. Tetapi ketika negara asing mau menanamkan modalnya, itu merasa dipersulit oleh negara Indonesia. Nah, ini yang dimaksud dengan rumitnya regulasi. Entah dipersulit itu dalam artian banyak sekali aturan yang harus dilalui, lalu mungkin biaya-biayanya jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga ya, yang tadi bisa dilihat tabelnya. Lalu yang berikutnya, kita ini lemah hukum investasi ya, lemah hukum bisnisnya terkait dengan investor asing juga. Jadi perlindungan hukum untuk investor asing atau investor dalam negeri sendiri masih kurang. Kalaupun ada, terkadang sulit sekali untuk bisa ditegakkan secara objektif. Nah, di sini yang mungkin masih ketakutan ketika kita menjadi penanam saham, kita belum percaya. Artinya di sini ada trustworthiness atau kepercayaan yang sulit didapatkan di Indonesia, gitu ya. Lalu yang terakhir ada faktor yang disebut meritokrasi. Ada yang tahu meritokrasi itu apa? Silakan speak Saya up. Ibu, Silakan, Sopyan ya. ya Silakan. Ibu. Meritokrasi itu bagaimana sebuah perusahaan atau bos itu tetap direct memberikan jabatan atau promosi ke orang yang punya kemampuan Agak yang putus-putus. yang, Sopyan agak putus-putus. yang memadai, bukan memandang status Ya. pemberian segala hal seperti jabatan maupun promosi diberikan secara ya, Yang lainnya bisa menangkap suara Sopyan agak putus-putus ya. Iya, Ibu. Iya, Sopyan Ibu. mungkin bisa diketik aja di chat room. Ibu. Ini terputus videonya Sopyan terputus-putus jaringan mungkin ya. Ya, diketik saja. Kedengaran ya? Terputus-putus, masih putus-putus. Oke, Masih putus-putus. Nah, mungkin tidak usah pakai video Mas. aja dulu. Nah, tidak usah pakai video, tidak apa-apa. Di off-kan kameranya coba. Ya, menurut saya, bukan menurut Ya. saya, Ya. tadi itu saya pernah belajar sebelumnya itu meritokrasi itu mana manajer itu atau bos di perusahaan yang punya kemampuan yang memadai, bukan mereka memandang status sosialnya siapa seperti apa, seperti anaknya mungkin atau temannya mungkin, tapi berdasarkan kemampuan yang dia punya, apakah dia orang yang cukup yang memang mampu untuk ini di Oke, ya, ya. Sudah kita dapat ya ininya, poinnya yang dimaksud Sopian. Oke, kita cek ya, betul atau tidak. Silakan bisa dilihat. Saya langsung cari di Google supaya teman-teman juga belajar bersama. Betul ya, meritokrasi itu artinya adalah sistem filosofi atau kita bilang sistem berjenjang dalam organisasi. Jadi ketika sebuah perusahaan, sebuah bisnis dijalankan butuh orang-orang yang mengisi struktur organisasi. Bosnya, seperti yang dikatakan Sopian ya, bosnya wakil direkturnya, sekretaris, staf. Nah, itu semua diisi oleh orang-orang yang atas dasar penempatan orang itu berdasarkan prestasi, berdasarkan expertise, berdasarkan keahliannya yang menjadi prioritas utama orang itu ditempatkan. Oke, gitu ya. Ini adalah untuk semuanya, termasuk promosi nanti mau naik jabatan harus dilihat orang ini expert tidak, mampu tidak, atau kita bilang man behind the gun. Orang yang berada di balik sebuah senjata. Jadi bagus atau tidaknya perusahaan itu tergantung dari leader atau orang yang mengendalikan usaha tersebut. Oke.
Nah, itu yang dimaksud dengan meritokrasi. Nah, terkadang merit system, oke, merit system yang ada di Indonesia sendiri ya, itu masih berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa kita bilang KKN ya teman-teman. Korupsi, kolusi, dan terutama yang N paling berakang yaitu nepotisme. Di sini yang dimaksud jembatan meritokrasi yang dimaksud adalah peluang ini diisi oleh orang-orang yang bukan berdasarkan ekspertisnya, melainkan oleh kedekatan si pemilik usaha, kedekatan oleh kerabat gitu ya. Ini disebut dengan merit system gitu ya, merit system yang banyak terjadi fenomenanya di Indonesia. Oke. Nah, seharusnya berdasarkan orang yang punya karakter mampu dan pekerja keras juga terampil. Oke, tetapi kita terjadi meritokrasi yang sistemnya di nepotisme, teman-teman. Nah, ini yang menjadi kesulitan bahwa Indonesia berada di tangan yang kurang tepat misalnya gitu ya. Nah, atau yang kita sebut dengan dinasti. Dan ini terjadi turun-temurun begitu. Nah, ini yang menjadi penyebab Indonesia pada akhirnya dibuat kebijakan yang dibuat selama ini bukan berdasarkan pakar-pakar ekonomi yang benar-benar dia belajar ekonomi sungguh-sungguh dari tempat yang mumpuni ya, misalnya seperti itu. Oke, meritokrasi. Baik. Oke, sekarang Mas, ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira sebelum saya melempar pertanyaan rebutan dan diskusi, kita buka dulu mungkin pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan bebas saja. Bisa terkait video, boleh. Ada atau tidak kira-kira? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti menunggu pertanyaan. Menunggu pertanyaan lempar-lemparan ya ini ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang akan segera kita diskusikan yang pertama adalah sampai lupa ya pertanyaannya apa. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa di Indonesia ya, mengapa dan kenapa itu adalah jenis pertanyaan yang nanti dijelaskan itu perlu ada contoh, perlu ada teori begitu ya, atau perlu juga persepsi teman-teman sendiri ya. Bisa mengapa, bisa kenapa di Indonesia masih kekurangan lapangan kerja atau istilahnya supply and demand-nya masih tidak imbang. Sedangkan di satu sisi ada yang menilai bahwa Indonesia sudah di fase ketiga, sudah di fase industri, dan kenapa juga sampai banyak pengangguran yang terjadi gitu. Kenapa masih dianggap sulit ya, padahal ada yang bilang Indonesia statusnya sudah fase industrialisasi. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama, direnungkan dulu gitu ya. Kenapa supply and demand terkait dengan tenaga kerja di Indonesia masih tidak imbang gitu ya. Lebih banyak lebih banyak calon pegawai kerjanya dibandingkan pabriknya begitu. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Padahal ada yang bilang kita ada di fase industrialisasi gitu ya. Silakan. Silakan direnungkan dulu, setelah itu boleh raise hand. Boleh lebih dari satu orang yang raise hand, nanti siapa tahu berbeda ya jawaban satu teman dengan teman yang lain. Oke, saya tulis pertanyaan pertama dulu. Oke, silakan ada yang lain lagi. Kita buka tiga dulu. Sudah ada Andrea dan Sopian. Ada satu lagi, kita butuh satu lagi ya. Oke, nanti ketika dipin itu ada empat orang gitu loh. Pas dipin tuh pas. Ayo satu lagi yuk. Mengapa supply and demand di Indonesia bisa terjadi ketidakseimbangan? Padahal Indonesia itu ke fase ketiga atau kelima gitu ya. Ketiga atau kelima.
sebagai negara maju, yang dikatakan sebagai negara industri ya. Ayo satu lagi yuk. Negara industri. Ayo. Ada tidak? Satu lagi. Tidak ada. Kita masih tunggu. Oke, kalau tidak ada, kita jalan dulu saja ke Andrea dulu deh. Oke, silakan bisa dijawab. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya mengapa supply dan demand di Indonesia itu bisa terjadi ketidakseimbangan, terkhususnya pada lapangan pekerjaan itu karena yang pertama dari eh, industri sendiri, misalkan perusahaan tuh kecenderungan menggunakan eh, tenaga-tenaga kerja atau ahli-ahli yang dari luar, bukan dari asli Indonesia. Jadi semisalkan untuk pegawai pabrik kebanyakan tuh menggunakan SDM dari luar karena dinilai SDM dari luar itu lebih murah, lebih menghemat biaya ketimbang memakai SDM dari dalam negeri. Terus selain itu juga untuk usaha-usaha yang baru mulai dibangun, baru mau mulai berdiri itu juga sama seperti yang tadi sempat dijelaskan, rumitnya regulasi untuk perizinan dan untuk pembuatan usaha itu sangat-sangat ribet dan diberatkan, belum lagi oknum-oknum yang di dalam pemerintah walaupun oknum-oknum di sekitar seperti ormas-ormas. Jadi itu juga menyebabkan lapangan pekerjaan itu tidak terlalu banyak. Nah, terus kan setiap tahun itu kan pasti akan ada banyak lulusan sarjana-sarjana atau Ibu. Nah, kebanyakan sarjana-sarjana ini setelah kuliah baru mereka mencari pekerjaan. Tidak banyak yang sewaktu kuliah sudah mulai-mulai mencari pekerjaan yang mempunyai pekerjaan yang secure, yang tetap gitu. Jadi ketika banyak mahasiswa yang di wisuda, maka menambah pula orang-orang yang pengangguran atau yang mencari pekerjaan juga Ibu. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Karena banyak juga tenaga asing ya yang dipekerjakan karena dianggap lebih terampil dibandingkan supply atau input dari dalam negeri. Oke, terima kasih untuk sudut pandangnya dari Andrea. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan selain Andrea dan Sopian ya, boleh menambahkan atau mungkin menyanggah juga boleh. Ada punya pendapat lain gitu ya. Oke, ini ada tambahan lagi, tapi kita dengarkan Benedikto ya, Rafael ya. Kita dengarkan Sopian terlebih dahulu ya, baru nanti Rafael masuk. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Eh, untuk pertanyaan tadi, mengapa Indonesia itu masih kekurangan lapangan pekerjaan, sedangkan di satu Ya, sisi tadi Indonesia sudah di fase ketiga, kenapa itu masih sulit? Nah, tadi mungkin saya merangkul ya Ibu, video sebelumnya tadi, pembahasan tadi, itu mungkin sudah lumayan jelas di mana Indonesia itu mengalami kesulitan menciptakan lapangan kerja itu karena eh, mereka ada fenomena baru tadi Ibu yang disebut prematur desindustrialization. Itu di mana sebuah negara atau kita sendiri itu sudah berpindah ke sektor jasa, sedangkan sektor manufaktur kita belum cukup matang. Seperti itu hmm, Ibu. Nah, betul. jadi yang menyebabkan uh, kesulitan mencari pekerjaan itu karena ya fenomena tersebut. Nah, poin-poin pertama tadi mungkin yang saya tadi sempat catat. Yang pertama itu uh, ya mungkin saya bahas dulu terkait skill tenaga kerja dan kapasitas teknologi karena skill tenaga kerja itu dan kapasitas teknologi itu berkembang simetris atau dia vertikal dengan manufaktur. Jadi kalau sektor manufaktur itu berkembang maka uh, lapangan pekerjaan atau kapasitas uh, infrastruktur teknologi itu akan berkembang sehingga apa namanya lapangan pekerjaan itu bisa timbul sehingga jika dilakukannya ada uh, apa namanya fenomena prematur industrialization ini menyebabkan lapangan pekerjaan itu menjadi cukup terbatas karena infrastrukturnya belum dikembangkan. Yang tadi kualitas sumber daya manusia juga belum memadai. Terus tantangan tadi di mana ya tadi persaingan dengan produk asing juga Ibu tadi sudah dijelaskan juga. Contohnya tadi Ya, dari dari Cina, nah Cina ya. ya, dari Cina dan Korea Selatan itu mereka memang
mereka mereka sadar akan kapasitas yang mereka punya. Mereka uh, mengembangkan dulu infrastruktur mereka dari yang tadi mereka salah dengan posisi mereka, akhirnya mereka berkembang di apa namanya, di manufaktur, terus mereka bisa menciptakan basis atau fondasi yang ekonomi yang kuat sehingga mereka bisa beralih ke sektor jasa seperti itu Ibu. Jadi Indonesia sendiri itu mereka terlalu terburu-buru untuk mengembangkan beralih ke sektor jasa, sedangkan sektor manufaktur ini perlu dikembangkan dulu. Nah juga tadi ada singgung juga soal di mana perusahaan asing itu tidak mau memberikan modal atau suntikan modal ke Indonesia sehingga Indonesia tidak memiliki modal untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, hal itu disebabkan karena yang tadi ada poin seperti korupsi atau birokrasi yang tadi cukup Ya, rumit juga. SDM, kembali ke SDM yang kurang. Iya, ya, Bu. Ya, Nah, jadi itu yang tadi saya tangkap di videonya, Ibu. Terima kasih, Bu. oke, terima kasih. Jadi kita bisa simpulkan dari Andrea dan Sopian ya, ada tiga penyebabnya kenapa pabrik atau penyedia lapangan kerja gitu ya ada yang tidak imbang gitu, lebih banyak calon pegawai daripada pabrik yang mereka harus kerja. Jadi menurut Andrea memang yang expert atau yang punya keterampilan itu banyak yang diambil dari asing ya daripada dari dalam negeri sendiri. Memang benar fenomena ini ada singgungannya. Lalu yang berikutnya memang kurang kuatnya fenomena yang terkait dengan ini prematur. Jadi manufaktur kita seharusnya butuh waktu lebih lama ya teman-teman. Jadi jangan dipaksa untuk naik ke teknologi dulu ya. Atau mungkin kita dianggapnya sudah tertinggal lama sehingga kita buru-buru ke teknologi sehingga fondasi kita kurang kuat ya. Nah, ini berimbas pada SDM. Ibaratnya kita tadi disuruh benar-benar berjalan padahal kaki belum kuat, kepala juga belum punya kemampuan untuk ke arah teknologi begitu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan, Rafael. Apakah benar atau Rafael ingin menambahkan fakta yang lain atau ada pemikiran yang lain? Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Tadi jawaban Dea dan Sofian itu sudah bagus sih, sudah menjelaskan cukup banyak. Namun sedikit tambahan dari saya. Tadi kan pertanyaan ini bukan kita sudah masuk masa industrialisasi, tapi kenapa pekerjaan itu tuh tidak terbuka banyak ya, Ibu. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, Ya, sebelum itu saya rasa kita harus kembali lagi ya. Tadi di data yang di video itu kan kelihatan tuh, kan di Cina sama di Korea tuh kan sudah tinggi tuh, sudah naik. Tapi kenapa begitu pun tiba turun tuh? Nah, mm, itu yang mungkin kita harus tahu. Nah, salah satu penyebabnya itu teman-teman karena krisis 98 itu sangat berpengaruh terhadap kita punya negara, teman-teman. Itu ada banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup karena masalah keuangan, bank-bank dan lain segala macamnya. Sehingga itu mempengaruhi ekonomi kita, teman-teman. Nah, tadi kan dibahas tentang prematuralisasi, tentang industrialisasi ya. Jadi pada saat kita sudah turun, teman-teman, pemerintah ini kan berupaya nih untuk kembali lagi tuh, supaya kita kembali lagi ke masa industri ataupun kembali ke masa prime-nya kita tuh yang berapa persen tadi, 2, berapa persen tadi itu di data yang ada di video, teman-teman. Namun kenyataannya tidak begitu. Pemerintah sudah berupaya, namun kondisi yang terjadi misalnya di masa Pak Bibi, di masa Pak ini Gus Dur, di masa Ibu Mega dan lain segala macamnya itu tidak mampu melakukan itu maupun sudah dilakukan teman-teman. Habis itu kita juga harus mengingat bahwa pada saat di masa periode pertama Pak Jokowi, di periode keduanya kan kita mengalami COVID dan itu semua ekonomi terpengaruh ya teman-teman, hampir semua, bukan hanya Indonesia saja, itu dunia itu terpengaruh sehingga banyak sekali mungkin ya rencana dari pemerintah-pemerintah yang untuk pembangunan lapangan pekerja dan lain segala macamnya itu sudah mulai dilakukan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin sama seperti yang tadi disampaikan di video ya, ada masalahnya itu. Yang pertama itu tuh contohnya seperti birokrasinya yang buruk ya. Kalau misalnya mau izin, mau urus-urus apa ya, kita harus bayar dan lain segala macamnya. Habis itu perizinan usaha modal dan usaha dan lain segala macamnya kan itu juga menjadi masalah ya. Karena investor mau datang buka apa di sini ya, masalahnya dari peraturannya tidak hanya itu ya, masalahnya juga yang kita alami itu dari dia punya SDM teman-teman. SDM-nya itu kurang seperti yang Ian tadi jelaskan itu bahwa SDM-nya masih sangat-sangat kurang. Jadi dia yang seperti yang dia omong tuh mereka cari itu dari luar gitu.
dari luar, karena ini mereka merasa bahwa yang di luar nih lebih kompeten, lebih bagus dan lain segala macamnya seperti yang kita lihat dari Cina begitu. Namun untuk investasi sendiri ya kita tidak bisa bilang pemerintah buruk-buruk juga. Saat ini ya kita tahu ya di program Pak Jokowi kan mereka melakukan investasi besar-besaran di untuk hilirisasi teman-teman. Itu saya baca beberapa yang bagus seperti di Kalimantan, di Jawa, di Gresik itu mereka bilang ada bangun hilirisasi nikel dan lain segala macamnya. Nanti itu akan membuka lapangan pekerja sampai puluhan ribu. Namun waktu pembukaannya itu di 2025 sampai 2025 ke atas gitu. Karena memang pembangunan jangka panjang teman-teman. Ada juga pembangunan pelabuhan dan lain segala macamnya yang memang itu akan membuka lapangan pekerja. Makanya mereka bilang di 2045 tuh tadi kan dia bilang antara cemas atau emas kan gitu ya. Itu juga bisa dikategorikan. Namun Ya, itu mungkin akan dilanjutkan akan di sisi diskusi lain. Itu ya kurang lebih dari saya sih Bu. oke, Sekian dari terima saya kasih. seperti itu. Thank you, Rafael. Saya setuju dengan usaha pemerintah yang sudah dilakukan karena video ini menyoroti timeline 5 tahun terakhir. Artinya sejak COVID mulai datang, itu artinya ada hantaman badai berikutnya. Seperti yang Rafael bilang, benar sekali. Ketika kita ingin bangkit, selalu ada saja tantangan-tantangan baru ya Rafael, karena kita ada di posisi kepulauan. Kebetulan tantangan terbesar negara kepulauan itu banyak sekali. Berbeda dengan negara lain yang dia daratannya jadi satu, itu lebih kuat dan tantangan dari eksternalnya juga tidak se ekstrim kita yang ada di tengah lautan seperti ini, apalagi di tengah perbatasan antar negara kiri kanan Asia Pasifik, kita dipengaruhi Australia, dipengaruhi Timur Tengah. Luar biasa sekali ya jadi pemimpin di Indonesia, kepalanya sudah pasti pecah itu karena banyak sekali eksternal faktor yang dia harus bisa tegak berdiri mengambil sebuah keputusan. Mungkin teman-teman bisa sekilas kita informasikan terkait dengan krisis 98. Itu berarti kita back again di materi yang waktu itu ada fase masa Orde Baru ya ekonomi. Ada 3 fase Indonesia punya masa itu ya. Fase Orde Baru, sorry Orde Lama, Orde Baru, baru yang reformasi gitu ya. Nah yang Orde Lama ini kan Bapak Soekarno mulai membangun ya, berdiri. Lalu setelah itu mulai yang dikatakan mau lepas landas. Itu adalah era ketika Bapak Soeharto. Karena ketika era Bapak Soeharto itu tadi benar, sebelum krisis 98 itu sempat kita ekspor. Kita pernah punya di prime atau di puncak masa kejayaan ya kala itu 98, sebelum 98 itu kita pernah hampir mau ekspor pesawat terbang, mau digitalisasi dan sebagainya, televisi kita sempat mau bikin sendiri, bahkan pernah ekspor alat-alat kesehatan ya. Nah, lalu terjadilah krisis 98 itu. Nah, awal dari krisis 98 ini sebenarnya juga bukan dari Indonesia, tetapi dari dunia. Saat itu juga terjadi dolar yang sangat ini ya, minyak dan dolar. Saat itu Amerika juga terjadi sebuah kasus akhirnya mempengaruhi Asia, terjadilah krisis. Dan ini yang menyebabkan bank di seluruh Indonesia melakukan centering. Jadi harga uang yang tadinya 100.000 itu jadi 100 rupiah. Jadi dipotong ya, terjadi pemotongan dan banyak terjadi orang gila pada era itu. Karena yang punya tabungan berapa miliar itu jadi ratusan juta saja. Yang punya ratusan juta jadi jutaan aja. Yang jutaan jadi tiba-tiba saldonya 1.000. Jadi dilakukan pemotongan mata uang. Nilainya sama tetapi diturunkan seperti itu. Itu efeknya luar biasa ke psikologis masyarakat Indonesia banyak yang gila ya konon. Lalu yang berikutnya eh, terjadi kebangkrutan dan sebagainya. Tapi di kala itu juga di era Pak Soeharto ada juga yang naik ya, sempat naik ya sampai sekarang seperti yang mal-mal yang ada di Jakarta seperti Sarinah itu menjadi tonggak awal mall yang berdiri di Indonesia pertama kali itu dibuka oleh Pak Soeharto dan saat ini jadi museum. Kenapa Indonesia punya investasi asing itu ada di Jakarta ya. Lalu berikutnya krisis 98 itu kan sempat politik ya, terjadi pergantian kepemimpinan ini mempengaruhi lagi-lagi kita sudah mau berdiri di gonjang-ganjing dengan politik. Ini juga kita mau membangun gonjang-ganjing lagi politik ya. Lalu ini Pak Jokowi juga mau membangun, tiba-tiba COVID datang. Ya, selalu ada aja, selalu ada aja. Tiba-tiba nanti kita udah hilirisasi nih, kalau mau dibuka ada aja nanti apalah gitu ya. Jadi sebenarnya pengalihan isu yang teman-teman katakan itu benar adanya karena kita tuh fokusnya mau membangun teman-teman, tapi selalu ada hal-hal remeh-temeh yang mungkin di berita itu kalian bisa lihat. Ketika beritanya bukan soal pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM, itu adalah pengalihan isu atas tujuan utama bangsa ini ingin membangun gitu ya. Jadi mungkin kan bisa pilah-pilah informasi yang penting mana yang tidak. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Rafael, Andrea, dan juga Ian gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya pause dulu.